Kantor KPUD Kabupaten Tanah Tidung, Kalimantan Utara, ludes terbakar. Selain menetapkan 4 tersangka, Mabes Polri juga menetapkan 31 personel Polri terlibat pelanggaran kode etik dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Latihan militer yang digelar Cina dan kemudian diikuti Taiwan meningkatkan ketegangan antara kedua negara. Selamat pagi pemirsa, demikian tadi berita pilihan dalam Ayus Pagi hari ini, Kamis 11 Agustus 2022. Selain itu kami juga akan hadirkan informasi terkait dengan seorang bayi di kota Palopo, Sulawesi Selatan, Dewi Suda, bersama lebih dari 500 wisudawan Universitas Andi Jeba, Palopo. Kita mulai Ayus Pagi sekarang bersama saya, Breman Atenaya. Pemirsa, sebuah gudang di Cakung, Jakarta Timur ludes terbakar pada Rabu malam. 2 kontainer dan 1 mobil juga hangus terbakar. Rabu malam, sebuah gudang di kawasan Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur terbakar. Api diduga berasal dari 2 kontainer yang biasa dijadikan tempat istirahat pekerja. Selain isi gudang dan 2 kontainer, kobaran api juga menghanguskan 1 mobil dan 1 motor. Petugas berusaha menghalau api tidak merambat ke lokasi lain. 1 jam kemudian, api baru bisa padam. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik di tempat istirahat pekerja. Itu diduga korsleting listrik yang ada di 2 kontainer ini itu menyambar ke motor dan mobil. Ya, karena banyak pekerjaan masih terfokus untuk pekerjaan yang di sini tidak terpantau. Beruntung tak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini. Tapi kerugian akibat kebakaran diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Salah satu bangunan di Pondok Pesantren Salafiyah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat hangus terbakar. Kebakaran diduga akibat arus pendek listrik. Video amatir merekam kebakaran salah satu bangunan di Pondok Pesantren Salafiyah, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Api dengan cepat merambat ke seluruh bangunan yang terbuat dari kayu dan bambu ini. Menurut salah seorang santri, kebakaran terjadi saat warga pondok sedang mengaji di majelis. Kebakaran baru diketahui setelah setengah jam dan menghanguskan barang berharga milik santri. Pada ngaji, yang ada santri yang kecil 2 orang di dalam pondok, dengar suara ini api. Kan keluar ngelihat udah besar kan, itu kemungkinan dari korsleting listrik yang di kobong yang kedua tuh yang tengah, langsung besar api, semuanya langsung lari ngambilin air, langsung siramin sampai empang juga habis air empang. Tidak ada korban jiwa, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tanah Tidung, Kalimantan Utara ludes terbakar. Tidak hanya bangunan, 1 unit mobil juga ikut terbakar. Rabu malam, Kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tanah Tidung ludes terbakar. Api melalap bangunan kantor KPU Tanah Tidung mulai sekitar pukul 18.45 WITA. Petugas PMK Kabupaten Tanah Tidung dan warga berusaha memadamkan api. Namun api yang terus membesar dan merembet hingga ke seluruh bangunan membuat petugas kesulitan memadamkan api. Warga juga berusaha mengeluarkan kendaraan dinas KPU dari lokasi parkir ke tempat yang lebih aman. Api dengan cepat membakar seluruh bangunan yang terbuat dari kayu ini. Sebuah mobil yang terparkir di halaman KPU juga ikut terbakar. Aliran listrik pun padam lantaran api juga membakar kabel listrik milik PLN. Belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Tanah Tidung, Kalimantan Utara, Usman Codang melaporkan.
3 dari 9 pemerkosa gadis di bawah umur ditangkap di Bima, Nusa Tenggara Barat. Sementara 6 pelaku lainnya hingga kini masih diburu polisi. Tiga pemerkosa gadis di bawah umur yang ditangkap polisi di Bima, Nusa Tenggara Barat masing-masing berumur 18, 20, dan 21 tahun. Kejadian bermula saat korban diajak salah satu tersangka menonton MTQ di Kecamatan Monta. Namun, korban justru dibawa ke rumah kosong dan diperkosa 9 pelaku. Yang sudah diamankan seperti kemarin yang masih 3 orang dan kami mendapat informasi keberadaan terduga pelaku lainnya dan sementara saat ini tim yang di lapangan melakukan pengejaran. Mudah-mudahanlah kita berdoa semoga yang lain bisa diamankan juga. 6 pria yang belum tertangkap masih diburu polisi. Petugas dari Polres Kabupaten Bima telah menyebarkan foto dan identitas para pelaku ke masing-masing polsek dan polres di NTB. Dari Bima, Nusa Tenggara Barat, Edi Irawan, iNews melaporkan. Misteri tewasnya siswa SMP yang jasadnya ditemukan di Sungai Lampung Barat akhirnya terungkap. Korban ternyata dikeroyok hingga tewas oleh 6 teman sekolahnya yang dendam. Polres Lampung Barat Lampung menguak misteri pembunuhan siswa SMP yang jasadnya ditemukan di Sungai Waikabul pada Januari lalu. Polisi akhirnya menetapkan 6 tersangka yang semuanya merupakan teman sekolah korban. Dari hasil pemeriksaan, pengeroyokan ini bermula saat korban yang kerap dibully oleh salah satu pelaku melawan hingga terjadi perkelahian. Rekan korban kemudian melaporkan insiden ini ke guru BP hingga pelaku dipanggil dan ditegur. Dendam karena laporan tersebut, pelaku kemudian mengajak 5 rekannya untuk mengeroyok korban. Korban yang diajak bertemu di kebun kopi kemudian dikeroyok hingga tewas. Untuk menghilangkan jejak, pelaku membuang jasad korban ke Sungai Waikabul. Antara korban dan tersangka kontak fisik, tersangka ini kalah, mungkin masih timbul amarah atau dendam sehingga mereka merencanakan hal tersebut sampai dengan pengeroyokan dan meninggal dunia si korban. Polisi menyita barang bukti balok kayu yang digunakan pelaku saat mengeroyok hingga korban tewas. Sementara itu, ke-6 pelaku didampingi oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia dalam proses hukumnya. Ke-6-nya dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, jasad siswa SMP ditemukan di Sungai Waikabul yang awalnya diduga korban terpleset dan tenggelam. Namun pihak keluarga curiga karena terdapat luka lebam di tubuh korban hingga meminta agar dilakukan visum. Setelah mendapatkan fakta penyebab kematian, keluarga langsung melapor ke polisi hingga kasus ini akhirnya terungkap. Dari Lampung Barat Lampung, Enrico Kantung, iNews melaporkan. Penjamret yang merusakkan di kota Batam diringkus. Polisi menembak kaki tersangka saat melawan. Aksi penjamret di sebuah ruko di kawasan BCS Mall Batam pekan lalu terekam CCTV. Pelaku merampas paksa sebuah kalung emas yang melekat di leher korban yang sedang berbelanja. Dari hasil penyelidikan dan rekaman CCTV, anggota Polsek Lubu Baja meringkus pelaku di tempat kos di kawasan Pasar Induk Batam. Polisi terpaksa menembak kaki pelaku karena melawan. Dalam 3 bulan terakhir, pelaku sudah beraksi di lebih dari 20 lokasi. Pelakunya sama. Untuk modus daripada pelaku ini mengincar pada kaum hawa, ibu-ibu yang di kondisi sepi. Disitulah aksi jamretnya. Dalam menjalankan aksinya, pelaku bekerja sendiri dengan senjata tajam. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 365 tentang pencurian dan kekerasan dengan ancaman penjara 15 tahun. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Seorang ibu muda di Ponorogo, Jawa Timur nekat berjualan narkoba jenis pil koplo. Atas perbuatannya, kini ia menyusul suaminya yang merekam di sel tahanan. Aye, warga desa Purbosuman, Ponorogo, Jawa Timur, ditangkap polisi di rumah kos. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 200 butir narkoba. Kini, Aye menyusul suami yang sedang mendekap di sel tahanan terkait narkoba jenis ganja.
AY terpaksa menjual narkoba lantaran tidak memiliki penghasilan. Selain AY, polisi juga menangkap 8 pengedar narkoba lainnya. Mereka membeli narkoba dari luar kota dan dijual di Ponorogo, dan para pelaku ditangkap terpisah. Suamimu di penjara sudah berapa lama? 6-7. Tahu cara ini berarti dari suaminya itu? Dari suami? Ya, dari suaminya, ya. Enggak, Sendiri. Oh, sendiri. Hasil penjualan buat apa? Biaya hidup. Polisi menduga pengguna narkoba di Ponorogo sudah menyasar anak-anak usia SMP dan SMA. Sementara pengakuan dari pelaku tidak mengenakan pelajar, tetapi namun demikian kita patut waspada karena double pil daftar G ini kebanyakan juga yang mengkonsumsi adalah anak-anak yang masih belum dewasa, yang intinya masih di bawah umur 18 tahun. Guna proses penyidikan, para pelaku ditahan di Mapores Ponorogo. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki melaporkan. Demi melengkapi berkas penyidikan, aparat unit reserse kriminal Polsek Senen Rabu sore menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan seorang wanita muda penjajah cinta berinisial AF di sebuah kamar hotel di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Rekonstruksi kasus pembunuhan wanita muda penjajah cinta digelar petugas Reskrim Polsek Senen di sebuah hotel kelas melati di Jalan Keramat Raya, Senen, Jakarta Pusat. Tersangka HR memperagakan proses pemesanan kencan lewat aplikasi online, memesan kamar hotel hingga menghabisi nyawa korban berinisial AF usai bercinta dengan korban. Dari 48 adegan yang diperagakan, pada adegan ke-33 diketahui jika tersangka menghabisi nyawa korban dengan cara menganiaya korban dengan seutas tali yang telah dipersiapkannya di dalam kamar 505 di lantai 5 hotel. Menurut Kanit Reskrim Polsek Senen AKP Ganang Agung, tersangka memesan jasa layanan cinta sesaat dengan tarif Rp500.000. Untuk rekon sendiri dilaksanakan sebanyak 48 adegan. Ya, dari adegan yang kita laksanakan itu adegan dari di mana pelaku datang sampai pelaku melarikan diri. Pelaku mengambil tali yang sudah pelaku siapkan terlebih dahulu, tali kasur, kemudian leher korban dijerat. Aksi pembunuhan sadis yang dialami wanita muda pemuas birahi terjadi pada 25 Juli lalu usai keduanya bertransaksi syahwat di kamar hotel. Tersangka berhasil diringkus petugas 2 jam setelah kejadian di stasiun Palmerah saat hendak melarikan diri ke daerah Rangkas Bitung. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan berencana dan pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman seumur hidup. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Mabes Polri tetapkan 31 personel Polri terlibat pelanggaran kode etik dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Jangan beranjak pemirsa, iNews Pagi akan segera kembali.